Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga kita semua sehat selalu ya. Baiklah, di sini Rafiq Syabe akan melanjutkan alur cerita film Alparslan episode keempat. Awal film dibuka dengan memperlihatkan Atabe Hasan di dalam penjara bawah tanah dan kemudian didatangi oleh Yanis, Gladiator, dan diikuti oleh Alpagud. Yanis membawa Atabe Hasan untuk disiksa dan dijadikan tontonan oleh Tekfur Kekafmenos dan seluruh penduduk Vaspurakan. Cerita pun dikembalikan ke 2 hari sebelumnya. Setelah Atabe Hasan jatuh ke tanah, seketika itu juga Diogen datang dan menghunuskan pedangnya. Atabe Hasan pun teringat saat dia bersama istri dan anaknya di masa lalu. Kekafmenos datang melihat Atabe yang terjatuh. Dia pun sangat bahagia. Lalu dia mencabut paksa salib yang ada di leher Atabe Hasan. Kemudian Kekafmenos menyuruh mengejar Alparslan sebelum mereka kabur. Akca pun datang ke lokasi tersebut. Dia sangat terkejut melihat Atabe yang tergeletak di tanah. Tanpa sadar, dia mengucapkan kata ayah dengan emosi sedih. Kekafmenos yang melihat itu pun langsung menyuruh Alpagud membawa Akca naik ke kamarnya. Awalnya Akca enggan pergi karena dia melihat ayahnya menuju kematian. Alpagud pun terkejut karena Akca sudah mengetahui bahwa Atabe Hasan adalah ayah kandungnya. Alpagud pun mengatakan kepada Akca bahwa semua ini belum berakhir. Lalu kemudian Atabe Hasan dibawa ke penjara bawah tanah. Di saat mereka menuju ke kudanya, rekan Alparslan terkena panah prajurit Vaspurakan. Prajurit tersebut pun mengepung mereka. Salah satu prajurit mengatakan, tangkap mereka hidup-hidup. Alparslan memulai pertempuran di sana. Setelah mengalahkan semua prajurit itu, mereka pun segera pergi ke kuda mereka. Alparslan menyuruh beberapa rekannya langsung pulang ke suku, sedangkan Alparslan dan Aziz menuju ke istana untuk menemui Sultan Tugul. Kekafmenos pun datang menemui Akca Hatun. Dia mengatakan, aku melihat matamu mengeluarkan air mata saat kau melihat pria Seljuk tadi. Apakah kau kasihan kepadanya? Akca pun menjelaskan, air mataku adalah efek kemarahan Alparslan dan pasukannya kabur dari hadapan kita. Kemudian Akca meyakinkan Kekafmenos bahwa dia hidup untuk membalaskan dendamnya kepada Seljuk yang telah membunuh semua keluarganya. Kau seharusnya tidak ragu, ayah. Mendengar itu Kekafmenos pun tersenyum dan dia menyuruh Akca untuk segera kembali ke suku agar tidak ada yang mencurigainya. Kekafmenos pun menyuruh Akca keluar dan melalui lorong rahasia menuju ke luar kota, karena pintu kota sudah ditutup untuk saat ini. Di suku Mer, Sulaiman mengatakan kepada ayahnya Cagribe, Alparslan tidak mungkin bisa membawa Yanis keluar dari Vaspurakan kali ini. Cagribe pun mengatakan kepadanya, keberanian tidak perlu menunggu waktu. Ini tentang dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian seorang utusan memberi kabar kepada Cagribe bahwa ada sekelompok bandit berjubah hitam sedang menuju istana Bus. Cagribe pun sangat khawatir kepada anaknya Sefer dan cucunya. Mereka pun segera berangkat menuju ke istana tersebut. Kekafmenos sangat marah karena Alparslan bisa memasuki kastil tanpa diketahui oleh prajurit Vaspurakan. Dia pun mempertanyakan kepada mereka alasan Alparslan datang menyelinap. Diogen pun menjawab, dia pasti mencari pelaku pembantaian umat muslim itu. Kekafmenos pun menanyakan lagi hasil investigasi yang dilakukan oleh Yanis. Yanis menjawab, aku sudah memiliki seorang yang aku curigai, namun aku belum punya cukup bukti, ayah. Kemudian Yanis ingin menghukum Atabe Hasan. Namun Jenderal Dukas melarang untuk menyentuhnya karena mereka ingin meminta kompensasi kepada Kesultanan Seljuk yang telah melanggar perjanjian. Kekafmenos pun memberikan batas waktu sampai besok malam untuk menerima kompensasi dan uang tebusan tersebut. Di istana Bus, para bandit sudah berhasil memasuki istana dan membunuh semua prajurit Ghaznavid.
Kemudian mereka menyelinap menyandera Sefer Hatun dan anaknya. Emir Bozan pun datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghilang. Selebihnya dia yang akan mengatur sandiwara terhadap Sefer Hatun. Melihat kedatangan Bozan, Sefer pun marah kepada Bozan dan mengatakan, "Dasar pengkhianat." Tidak lama berselang, Cagribe, Sulaiman, dan yang lainnya pun tiba di istana. Dia pun sangat terkejut melihat anak dan cucunya. Dia sangat bersyukur bahwa mereka masih selamat. Sefer Hatun meminta maaf kepada Emir Bozan karena dia sudah suuzon kepada Bozan. Karena di sini Bozanlah yang menyelamatkannya dari sandera para bandit tersebut. Sulaiman pun berterima kasih kepada Bozan. Sedangkan Cagribe masih sangat meragukan Emir Bozan tersebut. Arslan pun tiba di istana Rey. Yinalbe mengatakan kepada Sultan bahwa Arslan sudah gagal mengambil Yanis dan dia sudah merusak perdamaian, sehingga Kesultanan Seljuk harus membayar kompensasi kepada Bizantium. Alparslan pun mengatakan kepada Sultan Tugrul bahwa tidak ada jaminan Bizantium akan melepaskan Atabe Hasan, meskipun Seljuk sudah membayarkan semua kompensasi yang mereka minta. Dia pun meminta izin untuk membebaskan Atabe dengan caranya sendiri. Namun seketika Yinalbe marah kepada Alparslan karena dengan beraninya dia meminta tugas kepada Sultan, sedangkan yang sebelumnya telah gagal. Dengan tegas Alparslan pun menjawab, "Aku percaya pada kesetiaanku." Sultan bahkan masih memberi tugas kepada pemberontak yang bangkit melawannya. Mendengar itu Yinalbe pun semakin marah dan mereka hampir saling adu jotos. Namun Sultan Tugrul seketika menghentikan pertikaian mereka. Kemudian Sultan Tugrul memutuskan untuk memasukkan Alparslan dan Aziz ke dalam penjara bawah tanah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan negara Seljuk. Kâr olacak. Tasalanmayın. Belli ki tez vakitte kim olduk? Saat Erbaskan memeriksa mayat bandit tersebut, dia mengatakan kepada Cagribe bahwa bandit tersebut juga bisu sama seperti orang-orang sebelumnya. Kemudian dia menemukan segel Pangeran Human yang merupakan keponakan dari Sultan Mefdud. Di sini Emir Bozan menuduh Pangeran Human di balik semua yang terjadi selama ini. Dan dia meminta izin kepada Sefer Hatun untuk mengeluarkan Human dari penjara bawah tanah Ghaznavid dan membawanya ke Bus. Emir Bozan sengaja mengkambing hitamkan Pangeran Human agar dia tidak dicurigai lagi oleh Sefer dan Cagribe. Emir Bozan bermaksud membersihkan namanya dari keluarga Sefer Hatun, karena Alparslan sangat yakin bahwa Emir Bozan adalah seorang pengkhianat. Utusan Bizantium datang menghadap Sultan Tugrul di istana. Mereka menyampaikan keinginannya dengan meminta kompensasi dan tebusan sebesar 4 kali lipat dari perjanjian perdamaian awal. Sultan pun menyuruh untuk melepaskan Atabe Hasan secepatnya. Utusan tersebut pun memberikan waktu sampai besok malam untuk menerima kompensasi dan uang tebusan Hasan B. Jika tidak, Atabe Hasan akan dieksekusi di Vaspurakan. Alparslan dan Aziz pun dimasukkan ke penjara bawah tanah. Beberapa saat kemudian HC Destani datang dan mencoba untuk menenangkan Alparslan agar dia bisa bersabar terhadap keputusan Sultan Tugrul. Alparslan meminta tolong kepada HC Destana agar membebaskannya. Dia ingin menyelamatkan Atabe Hasan karena dia yakin meskipun Sultan membayarkan kompensasi dan tebusan, pihak Bizantium pasti akan tetap membunuh Atabe Hasan. Namun HC Destani tidak bisa mengabulkan permintaan Alparslan tersebut. Sedangkan di Vaspurakan, Kekafmenos datang menemui Atabe Hasan. Dia menyebut nama Hasan dan mengatakan, "Akhirnya kau berada di tanganku." Mendengar itu, Atabe Hasan pun sangat terkejut karena Kekafmenos mengetahui namanya. Dia pun sangat penasaran mengapa Kekafmenos tersebut tahu. Kekafmenos mengingat lagi mantan kekasihnya yang sudah menjadi istri Hasan B. Beni bırakıp gidebileceğini mi sanmıştın? Kemudian Kekafmenos mengatakan,
Kau akan mati di tanganku. Waktumu sudah habis, Hasan. Aku akan memberitahumu segalanya ketika kau akan menghabiskan nafas terakhirmu. Yinalbe sangat senang karena Alparslan melakukan kesalahan dan membuat Sultan marah kepadanya. Yinalbe mengatakan kepada Kunduri, jika Alparslan melakukan kesalahan lainnya, Sultan pasti tidak akan menjadikannya calon pewaris tahta. Kunduri pun memberikan usul kepada Yinal agar memberikan peluang membuat kesalahan kepada Alparslan. Lalu Kunduri pun pergi ke penjara bawah tanah dan menemukan Alparslan yang sedang galau. Kunduri pun memancing emosi Alparslan dengan mengatakan Atabe Hasan tidak bisa diselamatkan lagi. Seketika itu juga Alparslan membenturkan kepala Kunduri ke jeruji besi hingga pingsan. Alparslan pun mengambil kunci tersebut dan melarikan diri dari penjara bawah tanah tersebut. Pada malam harinya, Jenderal Dukas menemui Evdokia dan memberitahukan bahwa Kaisar Bizantium sudah mengetahui Yanislah sebagai pelaku pembantaian. Kaisar pun meminta Jenderal Dukas untuk menyerahkan kepala Yanis kepada Kaisar. Evdokia pun memberikan ide kepada Dukas untuk menggantikan Yanis dengan Atabe Hasan. Dukas pun mengatakan itu tidak mungkin terjadi karena Sultan Tughul akan membayar kompensasi dan uang tebusan untuk Hasan. Evdokia pun memberi ide lagi agar Dukas mencegah kompensasi dan uang tebusan tersebut sampai divaspurakan. Dukas pun tidak bisa menolak permintaan dari putri Evdokia tersebut karena perasaan cinta padanya. Sizin isteklerinizi geri çevirebilmem söz konusu bile olamaz. Evdokia pun mendatangi Yanis yang sedang mengasah belati. Dia pun memberitahukan bahwa Kaisar sudah mengetahui pelaku pembantaian tersebut. Yanis pun sangat terkejut mendengar itu, hingga tangannya tersayat. Kemudian Evdokia menyuruh untuk tenang dan memberitahukan semua rencana yang akan dilakukan bersama Dukas. Yanis pun berjanji untuk menyerahkan Atabe Hasan kepada Algojo dengan tangannya sendiri. Emir Kunduri pun menghadap Sultan Tughul dan memberitahukan bahwa Alparslan telah kabur dari penjara bawah tanah gara-gara dia. Sultan pun sangat marah dan menampar Kunduri hingga tersungkur. Sultan kemudian memerintahkan untuk menunda pembayaran kompensasi dan uang tebusan kepada Bizantium sebelum mendengar kabar dari Alparslan. Kemudian Yinalbe menawarkan diri untuk mengejar Alparslan. Sultan pun memerintahkan untuk membawa Sulaiman bersamanya dan menahan semua rekan-rekan Alparslan yang ada di suku untuk menghindari mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan bersama beynya Alparslan. Olmaz bir iş etmez. Keesokan harinya, Alparslan ingin menuju ke Vaspurakan seorang diri, dan dia pun menyuruh Atsis untuk kembali ke suku agar bisa memberitahukan semuanya kepada ayahnya Cagribe. Dia pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sedangkan di sisi lain, rombongan Emir Bozan yang sedang membawa Pangeran Human pun dihadang oleh para bandit-bandit. Mereka pun membawa Pangeran Human tersebut. Sedangkan Emir Bozan berpura-pura mati setelah tersayat pedang dari anak buahnya sendiri. Kemudian dia pulang untuk menemui Gubernur Sefer dan Cagribe di Istana Bus. Dia mengatakan bahwa mereka diserang dan menyebabkan dia terluka parah. Dia pun meminta izin untuk mengejar Pangeran Human dengan prajurit yang lebih banyak. Sefer Hatun pun menyuruh Emir Bozan untuk pergi ke tabib dan menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Masalah Pangeran Human kedepannya pasti akan tertangkap juga. Sefer Hatun pun memuji pengorbanan yang dilakukan oleh Emir Bozan di depan Cagribe dan mengatakan bahwa mereka telah menduduhnya sebagai pengkhianat. Cagribe pun menegaskan Alparslan tidak mungkin mencurigainya tanpa alasan yang baik. Kemudian datang surat dari Sultan Tughul kepada Sefer Hatun yang memberitahukan bahwa Alparslan sebelumnya sudah ditahan. Kemudian dia melarikan diri dari penjara bawah tanah. Dan Sultan Tughul memerintahkan Gubernur Sefer untuk menangkap Alparslan jika melihatnya dan mengembalikannya ke Seljuk.
Mendengar itu Cagribe pun sangat marah mengetahui keadaan tersebut dan mempertanyakan penyebabnya. Anlat hele. Sedangkan di Sukurmev, Yinalbe memerintahkan semua Apler atau rekan-rekan Alparslan untuk dikurung agar tidak bisa membantu Alparslan. Akbilge dan Selsan Hatun pun menanyakan apa maksud Yinalbe. Dia pun menjelaskan bahwa semua itu adalah perintah Sultan dan dia mengajak Sulaiman untuk mengejar Alparslan dan membawanya ke Sultan. Awalnya Selsan Hatun menyangka Sulaiman menolak ajakan tersebut. Ternyata Sulaiman malah sangat bersemangat untuk menangkap Alparslan dengan dalih mengikuti perintah Sultan Tugrul. Semua penduduk suku pun sangat terkejut dengan keputusan Sulaiman tersebut. Kemudian Akbilge menanyakan keputusan Sultan Tugrul terhadap Atabi Hasan. Akca Hatun pun terkejut mendengar ayahnya yang akan dieksekusi jika kompensasi dan uang tebusan tidak sampai pada Kekafmenos sebelum matahari terbenam. Para Apler Alparslan sangat kesal karena mereka ditahan di suku mereka sendiri dan tidak bisa membantu Alparslan yang sedang berjuang seorang diri. Mereka pun meminta tolong agar dibukakan pintu kepada adik Alparslan, Gefer Hatun. Gefer pun menolaknya karena takut melanggar perintah Sultan Tugrul. Akca yang melihat itu pun segera mendekati kurungan dan membebaskan para Apler dan menyuruh mereka untuk segera pergi membantu mereka Alparslan. Mereka pun sangat berterima kasih. Kemudian Karaca Hatun datang dan menyebut Akca sebagai pemberontak. Lalu dia menyuruh para tentara untuk menahan mereka semuanya. Tak berapa lama berselang, Cagribe pun datang. Bukannya memarahi Akca Hatun, Cagribe pun memuji keberaniannya dan menyuruh para Apler untuk membantu Alparslan dan menyuruh mereka untuk menangkap siapapun yang menghalangi tujuan Alparslan. Mereka pun sangat bersemangat. Alparslan membakar daun juniper untuk membuat tanda asap agar bisa berkomunikasi dengan Alpagud yang berada di Vaspurakan. Kemudian Alpagud pun melihat tanda asap tersebut, lalu kemudian dia teringat kepada ayahnya saat masih kecil. Ayahnya dulu pernah mengajari mereka untuk membuat tanda asap masing-masing. Kemudian Alpagud pun sadar bahwa itu adalah tanda asap dari Alparslan. Alparslan. Lalu dia pun mengirimkan seekor merpati untuk menanyakan maksud dari Alparslan. Alparslan pun memberitahukan bahwa dia perlu bantuan untuk bisa masuk ke dalam kastil dengan cara menyamar sebagai seorang prajurit. Kemudian Alpagud pun meminta izin kepada Kekafmenos untuk memeriksa keadaan sekitar, karena ada informasi dari mata-mata bahwa Alparslan berada di dekat kastil. Kekafmenos pun mengizinkannya dan kemudian menyuruh Diogen dan Yanis untuk mengikuti Alpagud. Di sisi lain Sulaiman menemukan jejak Alparslan, kemudian mereka mendatanginya. Yinalbe pun memaksa Alparslan untuk menyerah, namun Alparslan melawan, sehingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. İndirin pusatları. Tidak berselang lama, rekan-rekan Alparslan pun datang dan merangkap semua tentara yang bersama Sulaiman. Melihat itu, Yinalbe pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah perintah dari Cagribe, abangnya Sultan Tugrul. Pangeran Human sudah berada di bawah kendali Emir Bozan. Pangeran tersebut pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Emir Bozan menjelaskan bahwa ada sekelompok bandit yang ingin membunuh Sefer Hatun dan mereka menemukan segelmu di mayat tersebut. Mendengar itu, pangeran tersebut pun ingin segera menemui Sefer Hatun. Namun Emir Bozan mengatakan lagi, "Kau boleh saja keluar, namun tak ada tempat lain yang aman selain dari sini. Seluruh prajurit Ghaznavid saat ini sedang memburumu." Kemudian pangeran tersebut pun mengurungkan niatnya untuk keluar ruangan tersebut. Akca Hatun ingin memasuki kastil Vaspurakan dengan menggunakan jalan rahasia yang sebelumnya diberitahukan oleh Kekafmenos. Namun jalan tersebut sudah ditutup oleh Kekafmenos. Kemudian Akca Hatun pun ditangkap oleh prajurit.
Kekafmenos yang mengetahui Akcahatun dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah pun langsung marah kepada prajurit. Dia pun langsung bergegas menemui Akca dan membebaskannya. Sebelum pergi, Kekafmenos pun mengatakan kepada Hasan Bey bahwa Alparslan meninggalkannya sendiri, sedangkan Sultan Tugrul belum membawa kompensasi dan uang tebusannya. Kemudian dia mengejek Atabey Hasan bahwa dia tidak berharga di mata mereka. Rombongan Sulaiman dan Yinalbey pun tiba di suku Merv. Sulaiman menanyakan kenapa ayahnya melanggar perintah Sultan dan menangkap mereka. Kemudian dia pun disuruh masuk ke tenda oleh Cagri Bey. Yinalbey mengatakan kepada Cagri Bey bahwa dia akan mengadukan alasan dia gagal menangkap Alparslan dan menanyakan apa pesan Cagri Bey untuk Sultan Tugrul. Cagri Bey pun mengatakan, "Sudah cukup kau menitipkan salam kami untuk Sultan. Beliau tahu apa yang kami lakukan dan kenapa." Yinalbey pun pergi dari suku tersebut. Di dalam tenda, Sulaiman mempertanyakan lagi keputusan ayahnya yang salah karena sudah melanggar perintah Sultan. Cagri Bey pun mengatakan, kesalahan sebenarnya adalah seorang saudara yang tega memburu saudaranya sendiri alih-alih membantunya. Sulaiman pun mengatakan, kesalahan itu adalah jika kita melindungi seorang pemberontak. Mendengar ucapan itu, Cagri Bey pun langsung menampar Sulaiman. Kemudian dia mengatakan, pemberontak yang kau sebut adalah saudaramu. Sulaiman pun sangat marah dan mengatakan, dia saudara tiriku. Karena dia tidak lagi memiliki ibu sehingga kau merawat dan menyayanginya lebih dari aku. Dan karena saudaraku itu pula aku mendapatkan tamparan ini. Dia pun kemudian langsung keluar dari tenda tersebut. Kekafmenos menanyakan kenapa Maria datang ke kastil padahal dia tidak memintanya untuk datang. Maria pun menanyakan lagi, apakah kau tidak mempercayaiku lagi sehingga kau menutup lorong itu? Kekafmenos pun menjelaskan banyak alasan kenapa dia menutup semua akses. Karena saat ini Alparslan sudah diketahui mendekati kastil lagi. Maria pun mengatakan, itulah alasanku datang ke sini. Aku ingin memberitahukan tentang rencana tersebut. Tetapi kau tidak memberiku akses seolah-olah aku akan membocorkan semua jalan tersebut kepada Seljuk. Kekafmenos pun mengatakan bahwa dia tidak jadi menghukum gantung Hasan Bey. Tapi dia ingin membuat suatu pertunjukan untuk kematiannya dengan cara menyerahkannya kepada gladiator. Maria pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dia pun meminta izin agar bisa tinggal lebih lama di kastil untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Kekafmenos pun menyetujuinya. Elbette. Alparslan dan rekan-rekannya sedang menunggu kedatangan Alpagud. Namun mereka melihat prajurit yang datang begitu banyak. Mereka pun mengatur rencana untuk membuat prajurit-prajurit tersebut berpencar. Vas bırakan sana mezar olacak. Alparslan! Alpagud pun membawa salah seorang prajurit bersamanya. Lalu kemudian pada akhirnya Alparslan membunuh prajurit tersebut, lalu mengambil pakaiannya dan memakai agar dia bisa memasuk ke dalam kastil Vaspurakan. Setelah para Bizantium pergi, rekan-rekan Alparslan pun menemukan pakaian Alparslan dan mayat prajurit tersebut. Alparslan berencana memasuki penjara bawah tanah untuk membebaskan Atabey Hasan. Alpagud pun kemudian menemui Akcahatun. Dia mengatakan bahwa Alparslan berada di kastil untuk menyelamatkan Atabey Hasan. Akca pun mengatakan bahwa Kekafmenos tidak jadi menghukum gantung, tetapi dia menyuruh gladiator untuk membunuh ayahnya. Alpagud pun sangat terkejut mendengar itu. Lalu Alpagud pun menceritakan semua rencana Kekafmenos kepada Alparslan. Alparslan pun merencanakan jalan untuk membuat Atabey bebas dari penjara bawah tanah dengan cara menyamar sebagai gladiator. Hem de Atabey'imi bu cehennemden çekip çıkartacağız kardeşim. Yannis memberikan sebuah hadiah belati buatannya kepada ayahnya Kekafmenos. Yannis tahu bahwa Kekafmenos ingin membunuh Hasan Bey dengan belati tersebut. Kekafmenos pun sangat senang mendapatkan hadiah khusus dari anaknya. Kemudian Kekafmenos menyuruh Yannis untuk menyambut gladiator yang didatangkan dari kastil Ani dan menjaganya dengan baik sampai acara pertunjukan tiba.
Yanis pun dengan semangat menerima tugas tersebut. Sebagai gubernur Paspurakan, dia akan melakukan yang terbaik untuk gladiator tersebut. Di sisi lain, Jenderal Dukas mengatakan kepada Evdokya bahwa Seljuk belum mengirimkan uang tebusan Hasan B, sehingga tidak ada kendala untuk menyerahkan kepala Hasan B kepada Kaisar Bizantium sebagai pengganti Yanis dalam kasus pembantaian umat muslim sebelumnya. Dia pun meyakinkan Evdokya bahwa dia mampu melakukan apapun untuk Evdokya. Diogen dan Nestor melihat adegan tersebut dengan tersenyum, karena dia yakin Kaisar pasti tidak akan mempercayai semua omong kosong Jenderal Dukas. Jadi tidak akan ada halangan lagi bagi Diogen untuk menjabat sebagai gubernur Paspurakan. Paspurakan valisi olmama hiçbir şey. Emir Bozan sedang diobati luka oleh anak buahnya yang menyabet pedang tersebut. Anak buah tersebut tidak tega melihat Emir Bozan yang terluka oleh tangannya sendiri. Emir Bozan pun mengatakan, apapun yang kita lakukan saat ini adalah demi perjuangan kita untuk mendirikan negara di Ghazna. Meskipun untuk mendapatkan kepercayaan dari Sefer Hatun kita mengalami banyak kehilangan prajurit. Bozan pun mengatakan kita akan membiarkan Pangeran Human hidup untuk beberapa saat lagi. Saat ini dia kambing hitam kita. Dia pun mengatakan mulai sekarang kita harus menambah pasukan dan kekuatan baru untuk perjuangan kita. Di sini Emir Bozan menganut aliran sekte Karmatian, sangat jauh dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Emir Bozan ibarat benalu di antara Kesultanan Seljuk dan Kesultanan Ghaznavid. Emir Bozan pun mulai merekrut anggota sekte yang baru. Dia pun meminta mereka untuk memisahkan lidahnya sebagai sumpah setia kepada Emir Bozan. Inalbey kembali ke istana dan menghadap kepada Sultan Tugrul. Dia pun memberikan alasan gagal membawa Alparslan ke istana, dikarenakan oleh para rekan Alparslan dan Apler Cagribe menghadang dan menangkap mereka. Mendengar itu Sultan Tugrul pun sangat marah. Kemudian beliau memerintahkan untuk mengirimkan surat pemanggilan kepada kakaknya untuk datang ke istana. Di sisi lain, Yanis sedang menemani gladiator yang akan menghajar Atabi Hasan. Bence siz de gösteriye kadar dinlenin. Yakından ilgilen. Hiç merak etmeyin Sayın. Cagribe menerima surat perintah dari Sultan untuk segera datang ke istana. Atbilge pun bertanya, sejak kapan seorang adik laki-laki menyuruh datang abangnya, Beg? Ini bukan saudaraku yang memanggil Atbilge, tetapi sultanku. Atabi Hasan pun sudah dipakaikan helm besi. Yanis, gladiator, dan Alpagut pun datang ke penjara bawah tanah. Kemudian Yanis menyuruh prajurit membawa keluar Atabi Hasan. Namun di saat perjalanan, Alparslan membuka helm besinya. Atabi dan Yanis pun terkejut melihat itu, karena sebelumnya Alparslan sudah menyamar sebagai pelayan untuk mengantarkan hidangan kepada gladiator. Kemudian Alparslan pun bertarung dengan gladiator tersebut hingga membuatnya tewas. Kemudian Alparslan pun memakai pakaian besi gladiator tersebut. Di saat itu Alparslan membalut lukanya dengan kain yang pernah diberikan oleh Akca Hatun. Setelah melihat Alparslan di hadapannya, Yanis pun menyuruh Alpagut untuk menangkapnya. Namun Alpagut malah menyerang Yanis dan mengatakan, inilah pembalasan dari semua yang kau lakukan terhadap kaum muslimin. Tak berapa lama Silikos pun datang. Kemudian Alparslan berhasil menangkapnya dan menyerahkannya kepada Alpagut. Di saat Alpagut hendak membunuh Silikos, Alparslan pun melarangnya. Mereka membiarkan Silikos hidup sebagai saksi mata kepada Kekafmenos. Kemudian Alparslan menyuruh Atabe untuk menggantikan pakaiannya kepada Yanis dan menyuruh Alpagut untuk keluar agar tidak ada kecurigaan. Kekafmenos dan yang lainnya sudah tiba di tempat pertunjukan. Dia pun menanyakan posisi Yanis kepada Alpagut. Dia pun menjawab, Yanis sedang bersama gladiator. Kekafmenos pun melihat Akca yang sedang menunggu dari kamarnya. Dia pun bertanya-tanya di mana Alparslan. Alparslan yang menyamar sebagai gladiator pun membawa Yanis ke arena. Kekafmenos sangat senang karena dia belum menyadari bahwa yang di dalamnya adalah putranya Yanis. Di saat perkelahian sedang berlangsung, Atabi Hasan pun berusaha untuk keluar dari dalam kastil Paspurakan.
şunu meydana! Setelah melihat kain yang dipakai di tangan Alparslan, Akca Hatun pun teringat tentang Alparslan yang hendak mengembalikan kain tersebut sebelumnya. Namun Akca menolaknya dan menyuruh Alparslan untuk menyimpannya sebagai pembalut luka di lain waktu. Melihat Alparslan yang berada di dalam arena, Akca Hatun pun merasa sangat lega karena ayahnya berhasil diselamatkan. Alparslan pun melihat Akca yang sedang berada di atas di dalam kamarnya. Setelah melihat Yannis sudah merasa sangat kelelahan, Kekafmenos pun bangun dari kursinya dan turun ke arena pertarungan. Saat ini dia masih mengira bahwa orang tersebut adalah Hasan Bey. Dia pun dengan sombong mengatakan, "Aku membunuh istrimu Maria. Aku juga membakar suku itu. Putrimu yang kau pikir sudah mati, dia melihatmu sekarang. Dan dia menunggu saat aku akan menghabisi Seljuk." Kemudian tanpa pikir panjang, Kekafmenos pun menikam putranya sendiri dengan belati yang dihadiahkan oleh putranya tersebut. Setelah membuka penutup wajah besi, mereka pun terkejut. Ternyata yang dibunuh itu adalah Yannis. Kekafmenos pun sangat menyesal. Anne. Yannis! Yani.